Audio Jungle. Pernah nggak sih kalian dapat berita heboh di media sosial terus langsung pengen share ke teman-teman atau orang terdekat? Tapi pernah kepikiran nggak kalau itu adalah berita hoax? Atau mungkin kita pernah lihat bahkan ikut menyebarkan ujaran kebencian. Saya Raffi Putra Maheswara NIM 250600076 akan membahas tentang berita hoax dan ujaran kebencian agar kita dapat lebih baik dan bijak dalam menggunakan media sosial. Pertama, kita bahas dulu berita hoax. Berita hoax adalah informasi palsu yang dibuat seolah-olah benar untuk tujuan menipu atau memprovokasi orang lain. Biasanya, hoax memiliki ciri-ciri seperti ini, yaitu beritanya berlebihan, sensasional, sumbernya tidak jelas, dan beritanya bikin panik atau bikin emosi. Berikut saya akan menampilkan contoh-contoh berita hoax, yaitu seperti ini, atau seperti ini. Masalahnya, kalau kita langsung percaya dengan berita hoax, lalu kita ikut menyebarkan, berarti kita ikut membantu untuk menyebarkan informasi yang salah dan tidak benar. Selanjutnya adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah perkataan, komentar, atau konten yang menyerang seseorang atau bahkan kelompok. Biasanya dikarenakan perbedaan, bisa itu perbedaan pendapat, perbedaan suku, perbedaan agama, ras, atau budaya. Ujaran kebencian biasanya seperti ini: menghina orang di kolom komentar, menyebarkan kata-kata kasar, atau bahkan membuat postingan yang mengajak ke arah kebencian. Walaupun terlihat seperti komentar, tetapi dampaknya bisa sangat besar untuk penerimanya. Hoax dan ujaran kebencian bukanlah hal yang sepele. Dampaknya bisa sangat serius. Di antaranya, pertama, bisa membuat kepanikan di masyarakat. Kedua, bisa merusak harga diri seseorang. Ketiga, bisa memunculkan konflik di antara kelompok ataupun individu. Bahkan, dalam beberapa kasus, penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian berujung pada masalah hukum. Jadi, kita sebagai pengguna media sosial harus berhati-hati dalam menyebarkan berita. Jangan asal langsung share. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghindarinya? Pertama, cek sumber informasi. Pastikan berita berasal dari sumber informasi yang jelas dan dapat dipercaya, seperti kompas.com, CNN Indonesia, detik.com, liputan.com, dan masih banyak lainnya. Kedua, jangan langsung percaya atau terpancing emosi dengan judul yang provokatif. Ketiga, pikirkan dulu sebelum membagikan suatu postingan atau komentar. Apakah berita tersebut dapat dipercaya atau komentar tersebut tidak terdapat unsur ujaran kebencian. Keempat, gunakan media sosial dengan bijak dan sopan. Kelima, jika menemukan konten negatif atau komentar negatif, dapat langsung dilaporkan. Sekarang ini, platform media sosial menyediakan fitur untuk melaporkan komentar atau postingan yang tidak pantas atau berisi hal negatif. Ingat, yang viral belum tentu benar. Teman-teman, media sosial itu ibarat pisau. Di satu sisi bisa sangat bermanfaat, membantu kita belajar hal baru, membantu kita terhubung dengan orang luar, atau menyebarkan hal positif. Tapi di sisi lain juga, media sosial bisa sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan pikir panjang. Karena itu, yuk kita jadi generasi yang bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terpercaya dengan informasi yang belum jelas adanya. Ketahui dulu kebenarannya sebelum membagikan sesuatu. Ingat, sharing sebelum sharing. Karena apa yang kita berikan dapat berdampak besar bagi orang lain.
gunakanlah kata-kata yang bijak dan sopan tanpa menyakiti orang lain. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan media sosial yang positif, suportif, dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa.